hanya ada satu modal dan satu model: belajar untuk memberi. Mereka tambah bingung. Saudara, akhirnya selama perjalanan itu topiknya cuma belajar memberi. Itu dibahas terus hampir tiap malam. Wah, itu menyenangkan sekali. Dan betul saudara, ukuran firman Tuhan kan bukan menerima, tapi memberi. Saya berkata kepada mereka, sesungguhnya orang kaya itu nggak diukur berapa kekayaan yang dia punya. Kalau kita ukur orang kaya karena kekayaannya, ya semua orang ada di dunia. Tapi kaya yang benar adalah diukur berapa yang kau beri. Saya ajak mereka merenung pelan-pelan. Sekarang begini, sungai itu dikatakan ada airnya atau tidak, itu waktu dia mengalir atau waktu dia berhenti. Nah, kalau berhenti namanya gol. Jadi yang dialirkan ini berapa, itu menunjukkan sungai ini berair atau tidak. Mereka terheran-heran dengan konsep itu. Maka itu saudara, jangan tunggu kaya dulu memberi makan orang. Mumpung masih miskin, ayo belajar memberi makan orang. Enggak, amin lagi. Karena setelah itu Tuhan akan berkati kita, percaya. Karena ini yang saya pakai dari dulu. Saudara, pertama saya bisa punya motor itu tahun 72. Ya, itu pertama saya beli motor. Saya masih ingat Honda PP. Harganya 111.000 sekian tahun itu, 72. Bayangkan, saudara, murah sekali. Sekarang bisa beli banyak ya. Nah, setelah dapat itu bingung. Sering gak jalan motor itu karena gak punya uang beli bensin. Enggak, saya masih ingat tahun-tahun ini sering berhenti motor itu. Ya udah, kalau enggak saya jalan atau saya naik angkot lebih gampang. Tapi saya tetap belajar untuk memberkati orang. Kalau saya punya uang untuk bisa beli bensin, ternyata saya ketemu orang lapar, saya lebih baik uang itu saya beri makan orang itu. Saya lebih baik jalan. Teman banyak punya persiapan, akhirnya juga ke Papua sering jalan, jadi saya terlatih. Sungguh-sungguh mengagumkan cara Tuhan itu. Oke, jadi kalau saudara belum pernah memberi makan orang, saudara bukan orang Kristen. Pasti kita akan makan orang kalau nggak pernah makan orang. Yang kedua apa tadi? Berupa sampai ini. Yang kedua, menyembuhkan orang. Ingat itu. Saudara, kalau kita tidak pernah menyembuhkan orang, berarti kita nyakitin orang. Nah, betul nggak? Kalau sebaliknya itu, maka itu jujur pada diri sendiri. Apa yang pernah kita lakukan seperti yang Yesus pernah buat. Yang ketiga apa tadi? Mengajar. Kalau kita tidak pernah mengajar orang, berarti kita merusak orang. Betul tidak? Karena melawan mengajar itu adalah merusak, menyesatkan hidup orang. Jangan cuma cari yang Kristen. Ayo kalau kita ketemu siapa saja, kita berkati orang-orang itu. Karena menyampaikan pengajaran, kita ingat janji Tuhan di Yesaya pasal 2. Ayo kita baca dulu ya ayat itu. Beri tanda Yohanes 14, karena kita belum selesai. Jadi sebelum saya sampai di Papua, jauh sebelum saya menikah, Tuhan sudah melatih saya untuk memberi makan orang. Maka itu ketika Papa menyuruh untuk buka sekolah berasrama, memberi makan orang, saya sudah gak pernah khawatir lagi. Walaupun kita belum tahu bagaimana waktu itu, tapi Tuhan tetap mencukupkan. Ayat yang kedua, Yesaya 2 ayat yang kedua, akan terjadi kapan? Hari-hari terakhir. Kapan itu? Sekarang ini, bukan? Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Jadi bayangkan, kalau ada gunung, hulunya gunung-gunung, jadi yang paling tinggi. Jadi menjulang tinggi di atas bukit batu. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bukan ikut kebaktian, jangan terjemahkan itu. Dan banyak suku bangsa akan apa? Pergi serta berkata. Apa yang mereka katakan? Lihat ini, saling mengajak. Mari, ayo
kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia bagaimana? Mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi mengajar itu harus, saudara. Ketemu siapapun juga kita mengajar orang. Garis mengajar. Yang keempat apa? Saudara pilih tadi? Lupa saya. Apa itu? Membangkitkan orang mati. Betul. Saudara, membangkitkan orang mati tidak harus secara fisik, tidak harus. Kita tidak boleh menggunakan kuasa itu sembarangan. Kalau Tuhan memang mau orang itu harus mati karena Tuhan sayang dia, atau lebih daripada berdosa terus sampai pulang, daripada bikin rusuh di dunia ini, kita nggak bisa membangkitkan dia. Kalau Tuhan mau dia begitu, ngerti maksudnya? Tapi membangkitkan orang mati ada banyak hal. Contoh, kalau saudara ketemu orang gak punya semangat hidup, maka saudara diberi dorongan, beri semangat. Saudara membangkitkan orang itu. Betul enggak? Sehingga dia punya semangat lagi untuk hidup, dan dia maju. Kalau saudara ketemu orang putus asa, lalu saudara memberi nasihat, saudara menguatkan dia, saudara menambahkan semangat hidupnya, dan dia bangkit, maka saudara membangkitkan orang mati. Maka dari mulut kita keluar penghiburan. Maka itu yang hobinya menjatuhkan orang bertobat hari ini. Kalau ketemu orang, kalau saudara SMS, kalau saudara ngomong, jangan kata-kata yang membunuh orang. Saudara percaya kata-kata kita bisa bunuh orang? Sesalah apapun orang itu, beri dia semangat untuk hidup. Beri kesempatan supaya orang itu dibangkitkan lagi. Maka kalau saudara buat itu luar biasa. Belum lama kami jalan dengan satu orang, dia sudah menikah. Dimanapun kami pergi, dan mereka ini satu keluarga ngikut kami terus. Dan setiap kali kami sampai satu tempat, orang pasti ngomong tentang orang ini. Tidak ada yang tidak. Bahkan sampai terakhir kami mau berangkat ke airport, ke bandara, kami diajak makan dulu oleh seorang pendeta ini. Dia kaget ketika dia tahu kami pergi dengan orang ini. Saudara, dari semua itu kami jadi kesaksian yang luar biasa. Ini orang, saudara, bukan cuma bajingan, ini penjahat. Maka itu orang kaget waktu mereka tahu kami jalan dengan dia. Dan tidak ada orang yang mau sudah jalan dengan dia. Terus salah seorang yang bersama kami, yang sudah tahu keadaan ini, ketika dia tahu yang ngomong ini pendeta terakhir kali, maka dia ngomong, karena dia juga sambil marah. Setelah itu dia cerita kepada kami, pendeta kok begitu kata-katanya. Nah itu saya bilang, kalau orang itu belum dibolehkan walaupun pendeta. Istri saya tanya gini, ya tapi kan dia sudah berubah. Oh iya, kalau dia ketemu saya berubah mukanya. Ngerti kata-kata itu? Ini pendeta loh sudah bisa ngomong kayak gitu. Maka itu ketika yang sama kami itu, dia langsung agak emosi, bilang, Pak, kita itu harus memberi kesempatan orang untuk orang itu berubah. Nah terus dia cerita lah, saya tahu pelayanan Pak Daniel ini selalu memberi kesempatan orang seperti itu. Saudara, ketika orang ini gak disukai semua orang, gak tahu bagaimana Tuhan bisa mengizinkan dia untuk dekat dengan kamu. Keliling ke beberapa kota. Ayo bangkitkan orang mati. Amin. Bangkitkan orang mati, supaya dunia ini melihat Yesus. Ingat, kalau kita tidak membangkitkan orang mati, berarti kita matikan orang. Nah betul gak? Hal kebalikannya. Yang kelima apa tadi? Merubah air jadi anggur. Betul. Saudara, ada banyak arti di situ. Kalau kita tidak bisa merubah air jadi anggur, maka air bersih jadi got juga, gara-gara kita nanti. Alkitab mengatakan anggur itu adalah sukacita. Amin. Buatlah orang bisa bersukacita kalau ketemu kita. Jangan buat orang sakit perut kalau ketemu kita. Bertobat itu. Jujur, sampai hari ini sudah berapa orang kita bersukacita kalau ketemu kita? Atau orang ketakutan kalau ketemu kita? Oke, ayo kita
kita kembali Yohanes pasal yang ke-14. Setelah koma, kita mengerjakan yang Yesus Tuhan kerjakan. Koma. Ayo baca sama-sama, apa lagi? Bahkan